Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang baik, yang terus menjadi pembela kami, terus menjadi penolong kami, yang terus setia menyatakan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap perjalanan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua hal baik yang Kau terus nyatakan bagi setiap kami. Kami sangat mengucap syukur kepadamu. Saat ini kami sangat juga berterima kasih kepadamu, karena kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, seringkali saat kita mengalami masalah, tantangan, atau bahkan hanya mendengar kabar buruk tentang hidup kita atau orang yang kita kasihi, reaksi pertama kita adalah panik, khawatir, atau bahkan kecewa dan marah. Namun Tuhan menghendaki respon yang berbeda, yaitu segera menyerahkan semua kepadanya dan menjaga hati kita untuk tetap bersih dan penuh sukacita. Lewat firman Tuhan ini saya ingin berbagi 3 poin agar kita bisa menjaga hati kita tetap bersih dan penuh sukacita di tengah banyak kenyataan yang bisa membuat kita kalah dalam perjalanan iman kita masing-masing. Poin yang pertama, Tuhan mau kita menyerahkan masalah segera, bukan nanti. Banyak orang berpikir mereka bisa memikul beban sendiri. Mereka mencoba mencari solusi sendiri. Baru setelah mentok, baru mereka berdoa. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Mengapa harus segera diserahkan? Karena semakin lama dipikul sendiri, semakin berat beban itu. B. Karena kekhawatiran bisa meracuni pikiran dan emosi kita, seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 6. C. Karena saat kita menunda menyerahkannya pada Tuhan, kita membuka celah bagi iblis untuk menyusupkan ketakutan, kekhawatiran, prasangka, dan keraguan. 2. Jagalah hatimu untuk tetap bersih. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Masalah hidup bisa membuat hati kita menjadi pahit ketika merasa Tuhan tidak adil. B. Kotor karena mulai menyimpan dendam, iri, atau kemarahan. C. Tertutup, menjadi tidak peka terhadap suara Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menjaga hati kita tetap bersih, agar supaya menolak pikiran negatif dan menggantinya dengan kebenaran firman Tuhan. B. Mengampuni dengan cepat,
C. Menjauhkan diri dari gosip, kemarahan, dan keluhan. 3. Sukacita adalah bukti iman yang hidup. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sukacita bukanlah hasil dari situasi yang sempurna, tapi buah dari hubungan yang hidup dengan Yesus. Sekali lagi saudara, sukacita bukanlah hasil dari situasi yang sempurna, tapi buah dari hubungan yang hidup dengan Yesus. Sukacita yang sejati tetap akan ada meskipun kita belum melihat jalan keluar. Masalah belum selesai. Sukacita adalah bentuk iman di mana kita masih bisa berkata, aku percaya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu dan Dia pegang kendali atas hidup saya. Itu sebabnya saudara, lewat firman Tuhan saat ini, setiap kita sama-sama diingatkan, diajar untuk mari kita sama-sama belajar ketika kita berhadapan dengan banyak pergumulan, peperangan iman dalam setiap perjalanan iman kita. A. Langsung menyerahkan masalah kepada Tuhan saat itu juga, tidak ditunda. B. Menjaga hati kita agar tetap murni, tidak dipenuhi kepahitan atau ketakutan. C. Tetap bersukacita, sebab sukacita adalah kekuatan kita, seperti yang dikatakan di dalam Nehemia 8 ayat 10. Tuhan tidak hanya peduli dengan penyelesaian masalahmu, tapi Ia juga sangat peduli dengan kondisi hatimu selama proses yang kita lewati. Saya sangat percaya bahwa setiap proses yang Tuhan izinkan bagi setiap kita, ketika kita terus percaya, dekat dengan Tuhan, berharap kepadanya, maka di akhir setiap proses yang kita jalani, ada sukacita surga, ada pertolongan, ada mujizat daripada Tuhan yang akan Dia nyatakan bagi setiap kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya.